Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rianti. Saya merupakan mahasiswi kelas A Magister Manajemen Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ULBI dengan nomor NPM 2112300014 dengan nama dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai managing freight transport menggunakan metode VRP. Baik, kita akan membahas mengenai sebuah case study VRP, di mana PT MM Lok yang berlokasi di Kota Medan merupakan distributor air galon merek Penak. Saat ini hanya memiliki satu buah truk dengan kapasitas angkut 150 galon, waktu kerja hanya 7 jam sehari, dan kecepatan rata-rata truk 30 mil per jam. Di mana kita ketahui gambar di samping menunjukkan koordinat setiap retail yang harus dilayani, skala dalam miles. Jadi gambar grid di samping ini merupakan koordinat dari masing-masing retail. Dan juga kita mengetahui ada letak atau titik koordinat dari depot air galon Penak itu sendiri. Pada case study kali ini akan menggunakan bantuan dari software yang bernama Lokware. Dan kita akan menghitung dan menentukan mana keputusan rute VRP yang terbaik, lalu jumlah jarak miles untuk setiap rute dan totalnya berapa, lalu biaya transportasi untuk setiap rute dan total biaya semua rute, lalu berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan distribusi ke semua retail, dan yang terakhir yaitu jika perusahaan menginginkan menyelesaikan distribusi ke semua retail dalam satu hari, maka berapa banyak truk yang harus kita sediakan. Baik, yang kita butuhkan selain tadi data koordinatnya, maka kita membutuhkan data demand. Di mana kita lihat di tabel sebelah kiri, yaitu ada number itu jumlah dari retailnya. Yang kedua ada supplier, yaitu ada kita tulis A, B, C, D sampai R, yaitu yang berjumlah 18. Lalu ada data demand dengan totalnya itu 555. Langkah selanjutnya itu kita akan calculation using Lokware, di mana tahap pertama yaitu dengan membuka aplikasi Lokware, lalu pilih modul router, lalu kita pilih start, dan kita memilih nama file atau file akan kita gunakan untuk memproses perhitungan di software Lokware. Baik, jika kita sudah mengklik file, maka akan keluar beberapa tabel yang harus kita isi atau kita input datanya. Yang pertama, yaitu kita pilih yang parameters. Di sini kita akan mengisi beberapa informasi. Yang pertama ada problem label, yaitu permasalahan yang akan kita selesaikan. Di sini kita tulis distribusi galon air Penak sesuai dengan case tadinya. Yang kedua, depot description, yaitu lokasi depotnya, di mana lokasinya berdasarkan case tadi yaitu di Medan. Lalu horizontal coordinate dan vertical coordinate kita bisa lihat tadi di grid, jadi lokasi depotnya kalau ini kita isi. Lalu selanjutnya ada default vehicle speed miles per hour. Tadi kan rata-rata miles itu 30 mil per jam ya. Lalu selanjutnya maximum time allow on a route, maksimum kerja dalam seharinya 7 jam. Kita juga harus isi after how many hours will overtime begin, itu berapa jam setelah overtime. Jadi kan waktu kerja per hari 7 jam, jadi kan otomatis overtime-nya after 7 jam, jadi kita isi 7. Oke, setelah kita sudah mengisi di parameter, kita pindah ke tabel selanjutnya itu stops. Nah, di sini ada stops number, ada stop description. Di sini kita bebas di description itu kita mau isi nama apapun itu boleh. Tapi di sini saya tulis dengan A, B, C, D atau alfabet aja agar memudahkan. Selanjutnya ada stop type. Di sini sudah langsung keluar delivery, jadi kita biarin aja itu D semua. Lalu weight di sini tuh maksudnya adalah demand. Jadi kita input data yang tadi ada di tabel demand, kita masukkan ke kolom weight. Lalu selanjutnya yang perlu diisi yaitu X koordinat dan Y koordinat. Itu didapatkan berdasarkan grid tadi ya. Jadi misalkan si retail A itu X dan Y koordinatnya berapa, kita input di sini. Di kolom X koordinat dan Y koordinat. Selain itu nggak perlu ada lagi yang diedit, kayak misalkan cube biarkan aja 0, zone, load time, TW begin 1 itu nggak perlu kita ganti-ganti, biarkan aja. Selanjutnya ada tabel vehicles. Nah di vehicle sendiri kita isi pertama vehicle number, kita kan cuma punya satu truk.
vehicle description kita tulis truk 1. Sebenarnya bebas, itu terserah kalian mau kalian tulis apa, tapi di sini saya tulisnya truk 1. Yang kedua ada vehicle type 1, lalu ada number. Nah, number ini tuh berapa banyak rate-nya gitu. Dan cap in weight itu maksimum capacity-nya kan tadi 150 ya, yang kita ketahui seperti itu. Lalu ada beberapa cost yang harus kita isi, yaitu vehicle fixed cost 250.000, vehicle cost per minute, per mile 30.000. Lalu driver fixed cost 80.000, driver cost per hour 20.000, dan overtime cost 25.000. Nah, sebenarnya nomor 4 ini itu akan sangat berpengaruh ke hasil nantinya, teman-teman. Jadi di pas di VRP-nya ini sangat berpengaruh. Jadi setelah itu kita klik tabel data check, kita lihat dulu nih data yang sudah kita masukkan itu sudah valid atau belum. Nah, di sini kita lihat data delivered stop weight-nya itu kan 555. Itu merupakan data total demand. Nah, total vehicle weight capacity 600. Nah, 600 dari mana sih? Nah, kalau kita lihat di tabel vehicles, kan kita tulis nomor itu 4. Nomor itu merupakan jumlah rate yang hasilnya akan keluar tuh jumlahnya nanti rate-nya ada 4. Nah, 600 itu 4 dikali 150. Jadi hasilnya 600. Jadi satu truk ini dengan 4 rate itu mempunyai kapasitas 600, di mana dia akan membawa demand sebanyak 555, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk data agar valid itu rumusnya adalah weight capacity atau kapasitas truknya harus lebih besar dibandingkan deliver stop weight atau demand-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, setelah kita masukkan semua data, maka akan keluar hasilnya. Jadi pertama hasilnya tuh bisa kita lihat dari mappingnya nanti seperti apa, dan juga report. Yang pertama kita klik continue, lalu solve, lalu compute routes nomor 1, lalu klik OK. Sini kita bisa lihat rutenya dia kemana dulu, masing-masing route. Apakah dia akan ke poin A, B, C, D, atau setelah itu dia ke E, F, G, H, itu akan tergambar di sini. Dan kalau kita mau lihat description lebih jelasnya, kita bisa lihat ke reportnya. Kita klik continue, pilih report, lalu pilih OK. Nah, di sini ada router solution report. Di sini saya hanya memasukkan summary reportnya aja, tapi sebenarnya kalau di logware kita bisa lihat detailnya. Masing-masing rutenya tuh seperti apa, kita bisa lihat detailnya. Nah, setelah itu kita lihat di gambar sebelah kanan, di mana VRP problem-nya awalnya bentuknya grid, dan di logware diolah solutionnya jadi lebih mudah ya. Lihatnya dia harus ke titik mana dulu untuk distributionnya. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal. Pertama, mana keputusan rute VRP yang terbaik? Dan berdasarkan report diketahui rute VRP terbaik adalah rute nomor 2 dengan total galon yang dapat diangkut yaitu 133 galon air. Selain itu rute kedua juga memiliki waktu tempuh terpendek. Kalau kita lihat di summary report, di route time-nya dia waktunya terpendek yaitu 5,8 jam. Lalu jarak rute terpendek yaitu 42 miles dan biaya terkecil yaitu USD 1707.103. Selanjutnya jumlah jarak miles untuk setiap rute serta jarak total dari semua rute. Berdasarkan report di atas, kita bisa ketahuin yaitu rute 1 60 miles, rute 2 42 miles, rute 3 50 miles, rute 4 49 miles dengan total rute sebesar 201 miles. Lalu yang ketiga biaya transportnya, di mana masing-masing rute itu pertama rute 1 USD 226.3871,36, rute 2 USD 1707.103.07, rute 3 USD 1971.201,69, rute 4 USD 1918.932,38 dengan total biaya transportasi dari 4 rute yaitu USD 786.1108,49. Lalu kita lanjut ke pertanyaan keempat. Berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan distribusi ke semua retail? Sebenarnya di sini kita menghitung menggunakan rumus total route time dibagi dengan waktu kerja per hari. Jadi kalau kita lihat di summary report, di situ kan ada totalnya ya, 25,2. Dan waktu kerja per harinya itu kita ketahuin 7. Jadi rumusnya 25,2 dibagi 7, hasilnya 3,6. Di mana kita bulatkan jadi 4. Jadi 4 hari ya untuk menyelesaikan distribusi ke semua retail dengan satu truk. Lalu
pertanyaan terakhir yaitu jika perusahaan menginginkan menyelesaikan distribusi ke semua retail dalam 1 hari, maka berapa banyak truk yang harus disediakan? Jadi kalau di sini kita lihat berdasarkan jawaban soal nomor 4. Logicalnya, jika 1 truk dia membutuhkan 4 hari, maka jika dia ingin menyelesaikan dalam 1 hari, maka dia membutuhkan 4 truk, teman-teman. Gitu aja sebenarnya logiknya. Jadi kalau 1 truk dia 4 hari, maka kalau dia ingin 1 hari, kita bisa menggunakan 4 truk untuk mencakup distribusi ke semua retail. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.